Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama kepada ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Gusti Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, lebih khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat bergabung kembali dalam kajian rutin Ba'da Subuh yang dilaksanakan oleh manajemen kajian subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum kajian ini dimulai, kami bacakan tata tertib atau adat dalam mengikuti kajian online ini. Senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk dan melakukan kegiatan lain, agar menonaktifkan videonya. Hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan mute. Bila ada pertanyaan, mohon tulis lewat chat atau memberikan tangan saat sesi tanya jawab. Mohon jemaah mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema kajian pada hari ini. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah MAG dengan tema Sehat Melalui Pendekatan Psikoterapi Islam. Alhamdulillah, beliau sudah di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Ibu Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga. Alhamdulillah sehat. Mbak Bunga sehat dan semoga sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga kajian hari ini lancar ya Bu Ustazah. Amin, amin ya rabbal alamin. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai jam 6:30 atau 30, dilanjut dengan jawab selama 30 menit. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita, Ibu Ustazah Ulfatmi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Raya Pondok Indah beserta semua jemaah yang dirahmati Allah yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memberi kesempatan kepada kita, Allah memberi kesehatan kepada kita, Allah memberi dalam rangka menambah wawasan kita tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keislaman yang tentunya tujuannya adalah agar kita bisa menjadi orang yang beruntung, bisa menjadikan hidup kita hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin.
dan hari-hari yang akan datang jauh lebih baik dari hari-hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita bisa melaksanakan peran kita sebagai abdun, sebagai hamba Allah, peran kita sebagai khalifatullah, peran substitutif kita, dan peran prestatif kita di dalam masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin hari ini bicara tentang bagaimana kita bisa sehat. Ya, kita bisa sehat melalui pendekatan psikoterapi Islam. Bisa dibuat presiden, Ustazah. Ya, ya. Kita bisa menjadi orang yang sehat. Tidak cukup hanya dengan kita mencoba melakukan seluruh nasihat-nasihat dokter yang berhubungan dengan kesehatan. Kita coba memenuhi gizi yang cukup, kita coba olahraga, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kok sehat itu enggak juga didapatkan gitu. Hati enggak tentram juga, hati enggak tenang juga gitu. Sementara dalam kehidupan kita ini sehat itu sangat besar artinya untuk kebahagiaan kita. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan sehat itu memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya akan kehilangan makna. Nah, ini hal yang memang kita lupakan dalam hidup kita. Jadi kalau ada ketidaknyamanan dalam fisik kita buru-buru pergi ke dokter gitu. Nah, lalu sampai ke dokter udah berobat berbulan-bulan, kok nggak sembuh-sembuh juga gitu. Kenapa saya mencoba menampilkan topik ini dari beberapa kajian kemarin juga di Universitas Negeri Padang, hadir Bapak Rektor UNP bersama jajaran dekan dan seluruh staf, saya juga bicara tentang ini. Karena kita memang lupa hari ini sehat yang kita tuju itu sehat yang seperti apa gitu. Kita pergi ke dokter, tapi dokter ternyata menyatakan nggak apa-apa. Nah, saya sendiri sebagai konsultan keluarga sering itu dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, oper pasiennya ke saya gitu. Bu Ulfa, ini pasien saya berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, ini saya pikir nggak ada sehatnya, nggak ada masalah dalam fisik, tolong dong dibantu gitu. Nah, ternyata ada persoalan dengan jiwa. Jadi antara jasmani dan rohani ini dua kesatuan nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau terganggu jiwa, maka akan berdampak terhadap fisik juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin sehat, nggak cukup hanya dengan melakukan berbagai upaya menjaga kesehatan fisik semata gitu, tapi dia juga harus berupaya menata hatinya. Nah, kita tahu bahwa dalam Islam itu hakikat manusia itu sesungguhnya adalah jiwanya. Karena itu dalam satu hadis katakan, Allah nggak menilai fisik kamu, tapi Allah menilai hatimu. Nah, mari kita lihat ini di dalam satu hadis petunjuk Rasul betapa pentingnya ini, keberadaan hati ini. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya di setiap jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, ini yang kita lupakan. Hadis ini memperjelas ayat Al-Quran yang mengungkapkan betapa pentingnya kita menjaga hati. Apabila seseorang memiliki kesucian, kebeningan hati, maka akan dekatlah jiwanya kepada ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya jika seseorang itu mengotori hatinya, maka ia akan mengalami kegelisahan batin. Nah, ini nggak bisa dibantah gitu ya, bahwa ada keterkaitan antara jiwa tadi ya dengan fisik, dan kemudian ada kaitannya kondisi jiwa dengan ketenangan jiwa seseorang. Bapak Ibu yang saya cintai, ada hal yang menarik. Saya perlu share ini kepada kita semua. Ya, kita semua yang memang harus tahu tentang ini. Oh, ternyata ada hubungan antara penyakit dengan emosi. Jadi beberapa emosi ini menyebabkan manusia sakit-sakitan. Di antaranya adalah kita marah, kita dendam, kita ketakutan yang luar biasa,
kita gundah, ya kita bingung, kita mudah berpikir negatif, yang negatif thinking tadi, jadi aura negatif itu yang masuk ke dalam tubuh kita mudah emosi, kita mudah tersinggung. Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan penyakit manusia. Yuk kita lihat hasil penelitian. Marah selama 5 menit itu akan menyebabkan sistem tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. 5 menit saja marah. Bayangkan, tubuh akan depresi selama 6 jam. Ini hasil penelitian. Nah, dendam dan menyimpan kepahitan membuat imun tubuh kita menjadi mati. Nah, kita dendam pada seseorang. Kita merasakan luka hati yang dalam terhadap seseorang. Nah, itu ternyata membuat imun tubuh kita menjadi mati. Akibat imun tubuh menjadi mati tadi, maka kita akan mudah terkena berbagai penyakit. Nah, ini hasil penelitian, ternyata penyakit-penyakit kardiovaskuler itu erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan manusia. Nah, kita stres, kita hipertensi. Nah, cepat sekali itu orang yang imun tubuhnya menjadi mati itu cepat sekali tensinya naik atau tensinya turun. Kolesterol naik, serangan jantung, mah, rematik, artritis, dan stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang tadi mengalami stres. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, stres psikologis itu ternyata erat kaitannya dengan saluran cerna. Ya, ini hasil penelitian loh. Saya memberi ceramah kebetulan di Pangeran Beach Hotel itu bersama ada seminar tentang psikosomatik, tapi seminar internasional. Jadi dari berbagai negara menampilkan penelitian-penelitian terbaru tentang ya bagaimana kaitannya psikosomatik dengan tubuh manusia. Saya kebetulan diminta dari sisi psikologis dan spiritual. Ya, nah saya mengambil dari salah satu dokter penyakit dalam. Apa kaitannya stres dengan saluran cerna? Nah, ternyata luar biasa ini. Akibat konflik itu terjadi perubahan fisiologis dan biokimia pada tubuh. Nah, saya ingin menyampaikan satu kisah, ya cerita, kisah ini kasus klien dari Dr. Abdul Aziz El-Kusi. Ya, kisahnya tentang seorang perempuan ketika dia pergi ke suatu tempat bersama suaminya. Nah, suaminya membuat dia refreshing ke suatu tempat, lalu menginap di situ. Tetapi pada malamnya suaminya minta izin kepada istrinya pergi bertemu dengan teman. Rupanya diam-diam istrinya tadi mengikuti kemana suaminya pergi. Suaminya nggak tahu. Nah, ternyata ketika diikuti suaminya itu menemui seorang perempuan dan mereka ternyata perempuan itu pacar suaminya dengan adegan-adegan mesra dan segala macam yang dia saksikan gitu ya. Ketika pulang si istri itu makan, sebelum berangkat tadi makan ya, tetapi akhirnya pagi, siang, malam dia tidak memakan. Dicek kembali besoknya itu, apa yang dia makan tadi, karena dilakukan sebuah terapi, ya ternyata diperiksa fisiknya tidak ada masalah. Ternyata ketika dilihat, itu makanan dia makan yang kemarin itu tidak dicerna oleh pencernaannya, tetap utuh. Nah, jadi benar kalau ini penelitian terbaru bidang medis, berarti benar bahwa ada kaitan antara psikologis, stres psikologis manusia dengan terhadap saluran cerna kita. Makanya terlalu gampang kita berpikir negatif aja atau kita cemas, udah langsung mak itu muncul gitu. Hebatnya Bapak Ibu, nah salah satu dokter kulit juga tampil pada saat seminar internasional itu gitu ya. Nah ini saya ambil dari seorang profesor dokter bidang kulit. Ternyata kulit juga ada kaitannya dengan stres. Jadi kalau ada kita mengalami gatal-gatal, hal-hal yang berkaitan dengan kulit itu jangan cepat-cepat dulu mengatakan wah ini ada, wah saya dapat penyakit kulit loh bla bla bla. Ternyata ada kaitan dengan kondisi psikologis manusia. Nah, intinya organ kulit itu mengalami perubahan sebagai reaksi terhadap stres psikologis. Selama periode tersebut fungsi pertahanan kulit terganggu, begitu juga dengan fungsi proteksi dan lapisan kulit terluar. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, stres psikologis ini jelas ternyata tidak saja mempengaruhi suasana hati dan perasaan seseorang,
tetapi juga akan mempengaruhi persarafan hormonal imunitas seseorang, sehingga penyakit yang diderita menjadi tambah berat dan menurunkan kualitas hidup. Nah, kedua, kebingungan. Tadi saya katakan marah. Ternyata hasil penelitian kebingungan itu atau gundah itu membuat kita rentan terhadap gangguan tulang belakang bagian bawah. Nah, jadi ini bukan kata saya ini, hasil penelitian terbaru ini. Nah, ketakutan berlebihan ternyata membuat kita rentan terhadap penyakit ginjal. Nah, ini dalam kondisi pandemi COVID nanti akan saya jelaskan juga, ini ketakutan kita berlebihan. Kita menjadi paranoid sekali gitu ya. Nah, ini kalau itu kita perturutkan, tidak ada iman yang mendasari kita, yang membentengi kita, yang membackup kita, maka ini yang akan terjadi. Mudah berpikir negatif membuat kita rentan terhadap penyakit dispepsia. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa itu penyakit dispepsia pada bagian atas, tapi tidak saya sebutkan. Mudah emosi atau pemarah menyebabkan kita rentan terhadap penyakit hepatitis. Nah, jadi ke hati perginya. Nah, ini hasil penelitian ini. Mudah tersinggung menyebabkan kita mudah terkena penyakit insomnia atau kesulitan untuk tidur. Nah, kita perturutkan, kita tersinggung dengan orang lain, tersinggung dengan ini dan itu bikin kita nggak bisa tidur dibuatnya. Nah, kemudian ada fenomena memang tidak bisa kita bantah, bahwa hari ini semakin banyak orang yang mengalami gangguan emosi. Selain disebabkan ketidakmampuan mengendalikan emosi, juga disebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial ini, ya, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini, yang paling krusial, inilah yang salah satu menyebabkan manusia modern menjadi tidak sehat. Kita tahu bahwa perubahan sosial yang serba cepat, rapid social change sebagai konsekuensi dari modernisasi, globalisasi informasi, industrialisasi, kemajuan iptek dan teknologi telah mempengaruhi nilai-nilai etika, nilai moral dan gaya hidup. Nilai apa saja yang sudah bergeser? Ada pergeseran nilai agama, nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kekuasaan. Nah, dari penelitian Dadang Hawari, ini pergeseran nilai ini ternyata berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat. Kita lihat hari ini perubahan pola hidup masyarakat dari sosial religius ke arah pola hidup masyarakat yang individualistis, materialistis dan sekuler. Nilai-nilai religius juga demikian, terjadi perubahan, ya. Pola hidup lainnya, hubungan kekeluargaan yang semula erat sekali, tight family relationship, sekarang sudah lost family relationship. Lembaga pekerjaan mulai rapuh, ambisi karir dan materi sudah menjadi-jadi, sehingga sudah menghalalkan segala cara. Hal lain yang memprihatinkan adalah munculnya COVID-19. Ini memperparah kondisi kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Sehingga semakin bertambah jumlah orang yang terkena psikosomatik. Nah, kita tahu apa itu COVID, ya, apa dampak COVID itu terhadap semua lini kehidupan masyarakat, termasuk juga terhadap psikis manusia. Sehingga banyak manusia yang terkena psikosomatik. Nah, mari kita lihat, apa itu psikosomatik? Psikosomatik itu adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh tekanan psikologis yang dapat berasal dari stres, ya. Sumber stres itu adalah lingkungan sosial sehingga membentuk kecemasan yang mempengaruhi fungsi tubuh. Psikosomatik merupakan penyakit fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis. Saat ini di dunia telah disibukkan oleh topik utama itu COVID-19, ya, adalah jenis virus baru yang menyerang imunitas tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Penyebarannya begitu cepat membuat setiap individu mengalami rasa cemas dan tegang. Rasa cemas tersebut yang dapat membuat individu mengalami psikosomatik. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, kita lihat banyak orang yang tidak siap menghadapi perubahan yang terjadi, apakah itu pandemi atau perubahan sosial, sehingga mudah mengalami stres, cemas, dan depresi. WHO mengingatkan kita, sudah diingatkan, bahwa lebih dari 1/5 penduduk dunia itu tidak sehat karena telah mengalami gangguan jiwa. Tapi sudah diperingatkan lagi oleh WHO, pada tahun 2020 depresi akan menempati urutan kedua dari penyebab disabilitas atau ketidakmampuan memanage psikis dalam menghadapi problema kehidupan. Nah, fakta yang terlihat hari ini, sehat itu menjadi mahal bagi manusia modern. Pasien di rumah sakit bertambah, kemudian lembaga konsultasi makin banyak menerima klien yang mengalami konflik. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah,
Cukupkah dengan terapi medis dan psikologis semata dapat menyembuhkan kondisi fisik yang disebabkan terganggunya psikologis manusia? Nah, kalau WHO mengatakan ada 4 unsur kesehatan itu, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit di tubuh manusia itu nggak bisa disebabkan oleh pola makan dan yang benar semata, tapi juga disebabkan oleh beberapa lainnya. Faktor spiritual, psikis, dan sosial. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini hasil penelitian menunjukkan kalau dikatakan sehat itu unsurnya itu saja, ternyata ini loh, ada unsur spiritual yang kuat di sini. Jadi faktor spiritual itu ya, faktor spiritual itu 50%. Nah, tidak tanggung-tanggung ini. Kemudian faktor psikologis itu hanya 25%, faktor sosial 15%, dan faktor pola makan itu 10%. Nah, ini nggak bisa dibantah. Oleh karena itu mengobati manusia modern itu, jika kita ingin manusia itu sehat, haruslah kita melakukan pendekatan dengan terapi holistik. Apa itu terapi fisik iya, terapi psikologis iya, terapi psikososial iya, terapi psikoreligius juga iya ya. Bapak Ibu yang saya cintai, saya menyampaikan lagi sebuah hasil penelitian ya. Hasil penelitian Dadang Hawari bahwa terapi medik psikiatrik itu tidak memperoleh hasil optimal bila tanpa disertai dengan terapi keagamaan. Nah, pendekatan religius pada pasien ketergantungan nazar tidak bisa kalau tidak ada pendekatan keagamaan. Juga pasien-pasien lainnya. Bahkan lansia yang religius dan banyak berzikir ternyata usianya lebih panjang dibanding dengan lansia yang tidak taat beribadah. Nah, ini Larry mengungkapkan bahwa pada dunia kedokteran barat itu percaya ya masa depan ilmu pengobatan tidak terletak pada hal bersifat teknis dan murni, tetapi juga saat itulah terjadi perubahan drastis, perlu juga dengan pendekatan psikoreligius dan pendekatan psikologis. Bapak Ibu yang saya cintai, jangan kaget kalau hari ini begitu banyak orang yang bunuh diri. Lihat ini penelitian Comstock juga dan Partridge ya, bahwa orang yang tidak religius itu berisiko 4 kali lebih besar melakukan bunuh diri dibanding mereka yang religius. Ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan gagal teratur, doa dan zikir, yaitu mengalami risiko kematian akibat jantung koroner itu lebih rendah, 50%. Ya, banding dengan yang tadi tidak religius. Ya. Oke, intinya apa? Ternyata komitmen agama tidak dapat diabaikan dalam memandu kesehatan dan kebahagiaan manusia yang kompleks. Ya. Termasuk juga dalam pasangan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan manusia, ya, kesehatan psikologis manusia, dan dengan komitmen keagamaan manusia. Nah, maka itu di dalam Islam itu ada 5 konsep sehat, yaitu fisik, mental, kalbu, sosial, dan spiritual. Orang yang sehat dalam versi Islam adalah terhindar dari gangguan kejiwaan, baik hubungan dengan Allah, kemudian baik hubungan dengan sama manusia, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan menyikapinya sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita lihat jenis-jenis gangguan kejiwaan dalam perspektif psikologi. Marah, seperti tadi putus asa, juga masuk di sana, buruk sangka, sombong, takabur, cemas, kesedihan, pembohong, ria, ya, tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Semua jenis gangguan kejiwaan tersebut adalah sifat-sifat tercela yang harus dihindari manusia. Oleh apa? Oleh karena semua itu akan menimbulkan dosa. Nah, ini yang lupa kita ini. Bahwa setiap perbuatan baik itu akan menenteramkan batin, setiap perbuatan buruk itu akan menggelitkan jiwa. Perbuatan buruk itu menjadi dosa bagi manusia. Ketika kita membuat sebuah perbuatan menjadi dosa, maka jelas dia akan mengganggu batin kita, akan menggelisahkan batin kita. Nah, kan apa? Karena perbuatan baik itu sesuai dengan fitrah manusia, sedangkan perbuatan buruk itu bertentangan dengan fitrah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa itu bisa disebabkan karena rusak hubungan kita dengan Allah, juga karena rusak hubungan kita dengan sama manusia. Nah, bagaimana menghapuskan dosa yang berupa
dengan Allah ini. Nah, haruslah melalui beberapa petunjuk dan Rasul. Nah, penyembuhan jiwa yang terganggu ini adalah pendekatan psikoterapi Islam, yaitu sebuah pendekatan penyembuhan, ya, pengobatan penyakit spiritual, moral maupun fisik mengikuti bimbingan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Fungsinya, fungsi di sana, fungsi pengendalian, fungsi pengembangan, fungsi pendidikan. Nah, tuntunan Islam, nah ini yang banyak kita tidak tahu. Ketika kita berdosa dengan Allah, memang cukup dengan bertaubat semata. Kita lakukan taubat. Tapi ketika kita berdosa dengan sama manusia, nggak cukup dengan nasuha saja. Ada taubat kita kepada Allah, tapi ada saling bermaafan yang kita harus lakukan. Nah, mari kita lihat bagaimana pentingnya psikoterapi dengan taubat. Dalam satu hadis dikatakan bahwa obat dari dosa itu adalah taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ceritakan satu kasus seorang pria, ya, pensiunan. Beliau ini tiba-tiba setelah pensiun, matanya nggak bisa terbuka. Sudah berobat kemana-mana, tetap saja matanya nggak bisa terbuka. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia mencoba menemui seorang ahli kesehatan mental. Lalu dia ceritakan, sudah berobat kemana-mana dokter mata, tapi tetap tidak disembuhkan. Lalu ahli kesehatan mental tadi menyampaikan, Bapak, coba ingat-ingat apa kira-kira kesalahan dan dosa yang Bapak lakukan selama Bapak dinas. Lalu beliau cerita, diungkapkanlah semuanya. Ya, ketika saya dinas, katanya, saya suka menzalimi orang lain. Hak-hak teman-teman saya. Harusnya teman saya pergi dinas, saya atur bagaimana saya pergi. Nah, kemudian saya juga suka berselingkuh. Istri saya tidak tahu. Padahal istri saya itu orang yang sangat soleh. Nah, saya juga tidak melaksanakan sholat dengan baik. Kadang-kadang sekali aja. Nah, lalu oleh ahli kesehatan mental, apa yang diperintahkan kepada si bapak tadi yang dianjurkan? Bapak, kalau begitu, saya ingin dahulu menduduk masalah. Apa yang Bapak lakukan ini bisa jadi adalah semacam teguran dari Allah terhadap semua dosa dan kesalahan yang Bapak lakukan. Sekarang coba Bapak kembali mendekatkan diri kepada Allah, Bapak taubat nasuha, kemudian Bapak tingkatkan amal soleh Bapak. Nah, mari Bapak perbaiki sikap hidup Bapak juga terhadap orang lain. Kita lihat apa yang terjadi. Itu satu. Yang kedua, karena istri Bapak yang sering Bapak bohongi, yang istri Bapak tadi yang solehah, Bapak lakukan segala hal seperti berselingkuh dan sebagainya, istri Bapak tidak tahu, tolong Bapak temui istri Bapak dan Bapak minta maaf dengan sepenuh hati kepada istri Bapak. Nah, kemudian Bapak sholat sunat taubat 2 rakaat dengan beberapa ketentuannya. Akhirnya beliau lakukan itu. Lalu dilatih lagi kembali oleh ahli kesehatan mental ini bagaimana menuntun beliau beribadah dengan baik. Memang ternyata beberapa tidak lama kemudian matanya bisa terbuka sendiri tanpa berobat ke dokter. Nah, jadi itu satu fakta bahwa ada kaitannya, ya, kegelisahan jiwa manusia karena si Bapak datang itu sudah tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena gundah sekali dengan apa yang terjadi pada matanya. Sementara dia sudah berobat kemana-mana nggak juga sembuh gitu. Ada kaitannya. Bahkan penyakit fisik sekalipun ada di sana kaitannya juga dengan kondisi keberagamaan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat itu bukan sekedar kita mengucapkan istighfar. Nah, ini pemahaman yang perlu kita sadari dengan baik. Kita menyesal, ada penyesalan kita terhadap dosa yang kita lakukan. Kita mohon ampun secara sungguh-sungguh. Kita tidak mengulangi perbuatan dosa, kita melakukan perubahan sikap. Nah, itu dia yang menyangkut dengan taubat. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana psikoterapi dengan iman. Kita selama ini memahami iman itu sebagai dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal hakikatnya itu sangat dalam. Bagaimana kita menyadari eksistensi, ya, manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan Allah, ya. Di sana itu ada keyakinan bahwa tidak ada kita cinta yang lebih cinta kepada Allah, ada keyakinan bahwa Allah mengawasi seluruh gerak kita, bahwa seluruh ini tidak ada yang hak milik, ya, semua
pinjaman Allah kepada kita, bahwa Allah melindungi, ini yang kita lupakan. Bahwa Allah yang maha adil, ini yang kita lupakan. Nah, saya ingin ceritakan kisah lagi ini dalam klien yang berkaitan dengan kesehatan mental ini. Ada seorang ibu yang sudah lama mendambakan seorang anak. Kemudian Allah beri titipan seorang anak kepadanya. Ketika anak itu berumur 1 tahun, suaminya dinas keluar daerah, ternyata anak itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap si ibu? Ini yang menarik. Si ibu tadi mengatakan kepada karib kerabat, jangan dulu yang datang ke rumah saya. Pagi ini suami saya kembali pulang dinas, saya akan jemput ke bandara. Tidak ada satupun yang menjemput kecuali saya. Kemudian bersama supir. Dan saya yang langsung akan bicara dengan suami saya. Lalu si ibu sampai di bandara menjelaskan kepada suaminya bahwa bagaimana keadaan suaminya sehat segala macam. Ya cerita dimulai dulu dari bahwa papa kita ini semua kan milik Allah. Ya semua ini pinjaman Allah ya Pak. Kalau pinjamkan Allah berarti ketika Allah mengambil pinjamannya kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh kecewakan Pak. Nah, iya kata suami. Dimulai dari pembicaraan seperti itu, dulu giring dulu pembicaraan. Udah dekat sampai ke rumah baru dia bicara. Pak, anak yang dititipkan Allah buat kita, yang dipinjamkan Allah buat kita, tadi malam sudah dipanggil akhiratnya. Mama sudah melepas dengan baik. Nah, itu sikap seorang muslimah yang memang tadi menghadapi sesuatu dengan iman. Ya. Ada satu kasus lagi. Klien saya, ketika dia kematian seorang suami, lalu sikapnya dia tidak bisa menerima itu. Dia di kamar, dia tidak mau keluar kamar, dia benci kepada Allah, kenapa Allah mengambil miliknya yang dia cintai. Nah, lalu apa yang saya lakukan untuk menyembuhkan pasien saya ini, yang dialaminya, saya lakukan terapi iman tadi. Meluruskan persepsi dia tentang iman. Bahwa semua ini enggak ada yang milik kita. Semua hanya pinjaman Allah untuk kita. Nah, bagaimana membangun kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada seluruh takdir Allah itu menjadi di atas segala-galanya. Nah, ini satu bentuk psikoterapi dengan iman. Kemudian psikoterapi dengan doa. Doa adalah otaknya ibadah. Nah, kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Tapi ingat, ujung ayat itu mengatakan fal yu'minu bi. Ya. Jadi wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yu'minu bi. Ya, berimanlah kepadaku, ikut semua aturan Allah. Jauhi larangan Allah. Allah akan mengabulkan apa kita inginkan. Nah, itu psikoterapi dengan doa. Sering kita kadang-kadang kita berdoa, tapi larangan Allah kita lakukan juga gitu. Kita tidak melakukan perintah Allah. Akhirnya doa kita tidak terkabul. Nah, termasuk juga ketika sakit ini, bila aku sakit, dialah menyembuhkan. Nah, padahal Allah sudah katakan dalam surat Asy-Syu'ara itu, ya Allah yang mendatangkan penyakit, Allah menyembuhkan. Tapi ketika kita datang lagi buruk sangka di hati ini kepada Allah, ya kan, ada lagi kesal kepada Allah, nah tentu nggak mungkin doa tadi terkabul. Gimana kita menghadapi penyakit itu dengan ikhlas ya? Saya pernah itu mencoba bagaimana saya menjalani operasi selama 9 jam di Malaysia. Ya. Nah itu operasi 9 jam bukan operasi yang ringan itu. Tapi pada saat itu saya merasakan betul betapa kekuatan doa itu segala-galanya yang bisa membuat saya tenang menghadapi operasi itu. Termasuk pasca operasi. Dan juga mempercepat proses kesembuhan saya. Nah jadi terasa betul. Dan saya juga mencobakan ketika doa itu kita ucapkan misalnya pada saat dalam perjalanan, lalu hujan badai, hitam kelam, seperti itu ya, petir sambar menyambar gitu. Kita mau menuju satu tempat yang diridai Allah gitu. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mendatangkan hujan. Alhamdulillah, terima kasih, kami bersyukur Engkau beri hujan ini ya Allah. Tapi hamba akan menuju satu tempat ya Allah. Tolong ya Allah, Engkau yang mendatangkan hujan, Engkau juga yang bisa menghentikan hujan ini. Engkau yang menguasai alam ini. Saya berdoa seperti itu, tolong ya Allah, kembali baca menjadi terang. Lalu saya azan pelan-pelan gitu ya. Tetapi dengan tekad di hati, dengan keyakinan di dalam, semuanya itu sangat mudah bagi Allah gitu. Nah, ternyata memang tidak lama hujan itu reda, cuaca itu menjadi cerah. Saya beberapa kali saya cobakan seperti itu. Jadi kekuatan doa itu luar biasa ya. Ketika kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita gitu. Nah,
Kemudian dalam mengobati rasa gundah, rasa sedih ya, rasa takut dan rasa gelisah itu juga dengan doa. Nah, Nabi sudah mengatakan dalam hadis tidak tolak ketentuan Allah kecuali doa. Jadi ketika misalnya ada sesuatu yang akan terjadi pada diri Anda, tapi Anda berdoa kepada Allah, maka Allah akan bisa merubah ya harapannya kepada Anda gitu. Nah, begitu hebatnya kekuatan doa. Nah, begitu juga kita ketika kita merasakan gundah, bagaimana kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada kekuatan yang datang setelah itu yang akan menenangkan. Nah, ini yang dikatakan psikoterapi doa. Dan makanya ketika ada teman-teman yang sakit parah stadium sekian gitu, kemudian sudah putus asa, tidak ada lagi gairah untuk hidup ya, biasanya ada keluarga minta saya datang untuk memberi semangat kembali kepada bersangkutan. Nah, semangat ini dengan seperti tadi, bagaimana kita yakin bahwa setiap penyakit itu datangnya dari dan Allah juga yang menyembuhkan. Berat apapun tapi harus kita lalui saja, nggak apa-apa. Kalau memang belum ajal kita, ada penyakit yang buat kita mati. Ya, karena mati itu akhirnya sebuah ajal untuk kita, sebuah ketetapan. Jadi itu penyebab saja kalau kita sakit, kalau kita kena ini dan itu gitu. Nah, ini yang perlu kita yakini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dengan berzikir kita menjadi tentram, ya kan? Nah, ketika kita tidak berzikir, hati kita menjadi mati. Jadi itu menghidupkan hati kita. Kemudian psikoterapi dengan memohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita telah menyakiti perasaan orang lain, karena fitrahnya manusia itu baik, pasti hati kita menjadi tidak tenang. Ada kegelisahan. Ketika kita mengatakan sesuatu menyakitkan orang, pada saat itu kegelisahan itu kalau kita biarkan, dia akan menjadi hitam yang menutupi kalbu kita. Dan itu membuat hidayah Allah tidak masuk. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon maaf kepada orang yang kita. Itu akan menggelisahkan jiwa. Nah, akibatnya jika kita tidak memohon maaf, ketika kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, memakan hak orang lain, ya, saya ingin menjelaskan hadis Rasulullah. Semoga ini menjadi menjadi catatan bagi kita ya di dalam kehidupan ini. Satu kali Rasulullah bertanya pada sahabat, "Wahai sahabat, kamu tahu tentang seorang yang muflis itu?" Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami itu ya Rasulullah, orang yang sudah nggak memiliki uang atau dirham, barang lagi. Lalu Rasul menjawab, orang yang muflis itu adalah orang yang menghadap Allah hari kiamat. Dia meminta pahala amalannya, ya, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakatnya, tetapi dia juga membawa dosa di hadapan Allah. Dosanya orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, memukul, membunuh tanpa kebenaran dan lain sebagainya. Maka oleh Allah, kebaikan orang tersebut diberikan Allah kepada orang yang dizaliminya tersebut. Lalu ketika sudah habis, semuanya nggak cukup, maka keburukan orang yang pernah dizaliminya itu diberikan Allah kepada ia dimasukkan ke neraka. Apalagi amalan yang dia bawa, apalagi. Nah, inilah orang yang bangkrut. Kalau kita pernah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, yang menzalimi orang lain, jika tidak segera memohon maaf, impaknya. Psikoterapi dengan pemberian maaf. Nah, ini dua hal di dalam Islam yang saling terkait. Ketika kita sudah disakiti, kita dianjurkan untuk memberi maaf. Ya. Sebab kalau kita tidak memberi maaf, itu akan menyakiti kita, akan menggelisahkan jiwa kita, akan berdampak pada fisik kita. Kita beri maaflah. Urusan Allah bukan dengan memberi maaf, itu selesai masalah dia dengan Allah gitu. Ketika dia tidak bertaubat kepada Allah, ketika dia tetap melakukan kezaliman, Allah tetap akan menghukum dia gitu. Walaupun kita memberi maaf. Jadi kalau ada menganggap enak sekali Bu, dia udah nyakitin kita, kita beri maaf, udah selesai masalah. Tidak demikian. Tugas kita sebagai orang yang sakiti beri maaf. Habis itu terserah Allah urusannya gitu. Nah, Allah pembalasannya sangat sempurna. Kenapa kita memohon maaf dan memberi maaf ini penting? Karena memang ini sentral akan merusak jiwa kita. Saya ingin menyampaikan satu klien saya, ketika seorang anak dan seorang ibu yang sudah bermusuhan selama 10 tahun, lebih 10 tahun bermusuhan.
Masing-masing si anak tidak sehat, si ibu juga tidak sehat. Anak waktu itu sudah berumur 40 tahun lebih, ibu sudah berumur 60 tahun. Nah, si anak sering berurusan dengan dokter, si ibu juga sering berurusan dengan dokter. Yang kepala lah sakit, yang tensilah tinggi, yang bla bla bla. Anak juga. Ketika anak ini mau ke Mekah, minta bantuan saya. Bagaimana saya bisa menjembatani dia dengan ibunya, ibunya memberi maaf dia. Dia ingin minta maaf kepada ibunya, ibunya menerima maaf dia. Nah, lalu saya coba berkali-kali ya. Pertama kali saya datang itu banyak dendam seorang ibu. Ketika saya sebutkan, saya berbicara berdialog dengan si ibu, cerita tentang anaknya pertama kali itu, berapa orang anaknya disebutkan. Disebutkan satu anak yang tadi. Saya sebut nama itu, si ibu itu marah sekali. Jangan disebut itu nama anak saya, jangan Bulfa sebut itu nama anak saya benci dia. Benamkan dia ke tanah. Wah, sampai sebegitunya seorang ibu. Lalu saya sentuh selama beberapa minggu, saya sentuh berkali-kali datang ke rumah itu ya, dengan nilai-nilai Islami, dengan ajaran Islam ya, bagaimana pentingnya kita memberi maaf dan sebagainya gitu. Sampai terakhir saya minta si anak menulis surat yang menyentuh kepada si ibu. Redaksinya saya bantu dengan sebaik mungkin dengan persuasif banget gitu ya. Nah, setelah itu saya bilang kepada ibu ini surat dari si anak. Ibu coba sholat tahajud dulu, ibu sholat duha dulu, baru ibu baca surat ini baik-baik. Nah, ibu renungkan baik-baik isi surat ini. Anak ibu mau berangkat ke Mekah, kalau ibu tidak memberi maaf, jika di Mekah terjadi sesuatu pada anak ibu nggak bisa bertemu apa-apa lagi dengan anak ibu selamanya. Nggak akan bertemu lagi. Sementara ibu bayangkan dari kecil betapa dalam hamil dia 9 bulan, ibu mengalami kesusahan, ibu melahirkan, membesarkan dia. Nah, akhirnya terjadilah hal yang mengharukan. Ya, mereka keduanya luluh, saya pertemukan keduanya pada suatu ketika dan mereka saling berpelukan, bertangisan erat yang meraung-raung keduanya. Artinya dalam tangisan raungan yang keris menunjukkan mereka melepaskan beban keduanya. Si anak melepaskan beban karena merasa telah menyakiti ibunya, si ibu melepaskan beban karena dia sudah memberi maaf kepada si anaknya. Dan pasca terjadi pertemuan tersebut, ternyata mereka tidak lagi mengalami hal-hal yang berhubungan dengan fisik tadi, tidak lagi berobat ke dokter, semuanya sudah merasa sehat kembali. Ini satu contoh bahwa psikoterapi pemberian maaf dan memohon maaf ini satu hal yang penting. Psikoterapi dengan membaca Al-Quran, ya, jangan abaikan kalau di satu sisi memang Al-Quran itu setiap dia akan menjadi membentengi kita dari api neraka kelak, ya itu yang akan membantu kita nanti tidak dibakar oleh api neraka. Tapi di sisi lain membaca Al-Quran ini menenangkan batin, betul-betul obat, ya obat bagi manusia. Ya, saya membaca dalam surat Al-Hasyr ayat terakhir itu dijelaskan di situ. Apabila Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, engkau akan melihat gunung itu akan hancur berkeping-keping. Begitu kata Allah. Saya melihat di sana hebat sekali, luar biasa sekali Al-Quran ini. Ya, diturunkan kepada manusia, tidak kepada gunung. Gunung saja bisa hancur berkeping-keping. Maka ketika saya ingin menceritakan, ketika seorang profesor, dokter yang menderita penyakit kanker stadium 4, itu sudah kemana-mana berobat. Sudah ke Jerman, ya kemana-mana berobat. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Kankernya luar biasa ganasnya. Lalu ada seseorang yang mengajak si dokter tadi, bagaimana membaca Al-Quran ini rutin setiap hari, ya pagi, habis maghrib, ya siang, coba lakukan, tapi baca dengan sebuah keyakinan bahwa dengan membaca Al-Quran ini Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan itu dilakukan si dokter selama 1 tahun. Selama ini katanya, saya tidak pernah baca Quran itu hidup saya pandai baca Quran. Tapi bukan sepanjang hidup maksudnya, setelah saya menjadi dokter, itu jarang sekali saya sentuh Al-Quran. Lalu ketika saya sakit, ditawarkan saya untuk baca Al-Quran, dianjurkan seperti itu, saya lakukan. Saya lakukan baca Quran setiap pagi. Akhirnya baca Quran itu menjadi sebuah ketagihan, Bu. Sesuatu yang bagi saya itu kalau saya tidak baca Quran sehabis subuh, sehabis maghrib, ada yang kurang dalam hidup saya. Itu saya baca, Bu, terus. Setiap hari saya lakukan seperti itu. Setahun setelah itu beliau kembali berobat ke Jerman. Cek kembali kepada dokter yang bersangkutan. Ternyata hasilnya apa? Ternyata kok kanker jadi tidak ada lagi gitu. Yang dikatakan stadium sekian. Dokter itu kaget. Apa yang Anda lakukan? Ya, nah, dia sampaikan di antara yang dia lakukan itu dia rajin membaca Al-Quran setiap hari. Mukjizat Al-Quran ini ternyata luar biasa. Percaya atau tidak, tapi itu dibuktikan
oleh seorang profesor dokter ya yang mengenai fisiknya. Psikoterapi dengan ibadah. Nah, marah saja kita sudah dianjurkan. Bagaimana kita ketika marah itu, menyikapi marah itu? Dianjurkan kita beruduk. Karena dengan beruduk itu ada doa di situ. Ya Allah, bersihkan, jadikanlah hamba ini hamba yang masuk ke dalam kelompok orang yang jiwanya bersih. Ya, yang jiwanya suci, yang jiwanya bertaubat. Jadi seluruh anggota tubuh untuk hamba ini Allah sucikanlah ya Allah dari wudhu. Kita beruduk, kalau kita marah tadi berdosa, kita siram dengan air wudhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dari wajah kita tadi. Karena kita marah dengan mulut ya, itu akan diampuni Allah. Coba kita menjadi tenang dengan wudhu. Begitu dengan sholat ya, dengan sholat. Nah, jadi marah itu psikoterapinya dengan ibadah. Untuk kita sholat, ya kita wudhu, kita sholat. Karena marah itu api, maka harus dipadamkan dengan air. Ya, marah bukan tidak boleh. Ya, Islam tidak melarang kita marah, tapi marah yang dikendalikan oleh akal dan agama. Dengan marah itu tidak dikendalikan oleh akal dan agama. Nah, kemudian psikoterapi dengan penerapan akhlakul karimah. Bagaimana kita menjadi sosok yang ikhlas, sabar, qanaah, tawakal, tawadhu, gemar bersedekah, loba berbuat baik atau berbuat manfaat. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dari kehidupan kita. Saya juga teman-teman saya gitu. Sedekah ternyata membantu kita untuk keluar dari kesulitan. Benar-benar Allah tunjukkan. Itu satu contoh. Ikhlas begitu juga. Ketika kita ikhlas melakukan pekerjaan, itu betul-betul membuat jiwa kita tenang. Sebagai ibu, coba kalau kita tidak ikhlas, kita akan berkeluh kesah, mudah berkeluh kesah. Pagi sampai siang kita mengerjakan ikhlas, wah itu muncul keluh kesah kita. Nah, sebagai seorang ayah kita cari nafkah sampai di rumah kita, banyak lagi hal-hal yang harus kita bantu, kita rumah tangga kita masih kesal. Tapi ketika kita ikhlas, wah ini lahan amal kita gitu. Nah, itu akan membuat kita tenang menjalankan peran-peran kita. Nah, luar biasa ini psikoterapi dengan akhlakul karimah ini. Dengan pendekatan psikoterapi Islam itu manusia yang sehat. Dia mensucikan kalbunya, dia bertobat, dia mampu mengatasi masalah dengan mendapatkan ketenangan jiwa, dia mampu membersihkan hati dari sifat tercela, mampu memperbaiki kualitas ibadah. Betapa bahagianya kita menjadi manusia yang sehat fisik, memiliki bahkan sampai usia lanjut pun manusia ingin sehat lahir dan batin dan berakhir dengan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir banyak Manula. Profil manusia modern itu manusia yang sehat tapi gelisah. Dia sehat, tapi kok gelisah? Ada manusia yang tidak sehat dan dia tidak gelisah. Dia tidak sehat, tapi dia tidak gelisah. Nah, ada manusia yang tidak gelisah walaupun dia sehat. Manusia yang sehat tapi dia tidak. Nah, ini yang profil Manula yang kita cari tempat ini. Nah, bagaimana menjadi Manula yang sehat itu? Mari kita lihat. Satu istirahat yang cukup, menjaga pola makan, memperlakukan anak, menantu dan cucu dengan sebaik mungkin, menjaga kebeningan hati, membuang sifat tercela, tidak banyak menuntut, menjaga hubungan silaturahmi dengan sama manusia, tidak lagi memikirkan kehidupan duniawi, sikap beragama berubah ke arah yang lebih baik. Saya ingin cerita ya kepada Bapak Ibu semua dan saya, 2 orang Manula, satu ibunya, satu ibu mertua. Lalu keluarga cerita kepada saya, ini 2 potret di rumah berbeda banget, Ulfa. Yang pertama, ini atur hidupnya, bagaimana dia bangun pada jam 3 subuh, kemudian dia sholat tahajud, dia baca Quran, sambut dengan sholat habis subuh, nanti baca Quran lagi, kemudian dia berjemur sebentar matahari, kemudian dia sholat duha, kemudian dia makan, kemudian dia tidur sebentar, dia isi dengan kegiatan bermanfaat lagi siang, begitu terus sampai malam hari. Nah, tapi yang ibu kandung saya tidak demikian. Dari pagi sampai sore sampai malam itu hidupnya berkeluh kesah saja. Nah, sholat nggak teratur, baca Quran juga pas gitu ya. Zikir apalagi gitu. Apa masalah keduanya? Nah, ternyata dari kedua potret orang ini setelah saya dalami dan konseling, terlihat bahwa yang satu ini benar-benar profilnya seperti yang saya sampaikan di sini.
dia istirahatnya cukup, jaga pola makan, dia perlakukan dengan baik, dia tidak pernah stres dengan anak dan menantunya, ya, dengan ipar bisannya dia jaga sebaik-baik mungkin, dia jaga kebeningan hatinya, ya, dia jaga hubungan silaturahmi, dia sudah maafkan semua orang terhadap orang tersebut, tapi saya sudah maafkan. Dia tidak lagi memikirkan dunia, tidak diurus lagi urusan-urusannya. Tetapi pada manula yang satu lagi tidak demikian. Ya, misalnya dia punya ruko sekian. Nah, itu oleh anaknya dikatakan, "Mama, biarlah ruko itu kami yang ngurus." Sudah tidak terpikir oleh mama lagi itu. Nah, dia punya harta, punya ini aset, apa ya deposito segala macam. "Mama, biarlah kami lakukan ini, mau diapakan yang bermanfaat buat mama." Dia nggak mau. "Oh, ini saya, biar saya yang terus semua. Kamu ini bla bla bla." Akhirnya dia memikirkan gimana perkembangan uangnya tadi. Ya, itu yang membuat si manula tadi menjadi tidak sehat. Dan perlakuannya terhadap keluarga juga tidak baik, silaturahminya banyak rusak dengan orang lain. Nah, ini antara dua profil manula tersebut. Kita mau seperti yang seperti apa gitu. Saya ingin dari kajian psikologi agama, seperti apa potret keberagaman manula itu yang sebenarnya, yang harus dijalani sungguhnya. Satu, kehidupan beragama manusia, manula manusia usia lanjut itu harus sudah mencapai tingkat kematangan beragama. Jadi dia itu sudah matang dalam beragama. Ibadahnya sudah teratur ya, kemauan beribadahnya sudah tinggi gitu ya. Zikirnya sudah banyak kepada Allah gitu. Dia meningkat kecenderungannya untuk menerima pendapat keagamaan, sudah senang mendengarkan ceramah-ceramah agama, membaca buku agama, diskusi-diskusi agama gitu. Nah, kemudian mulai muncul pengakuan terhadap realitas kehidupan akhirat. Dia sudah menyadari itu. Wah, sebenarnya ada kehidupan akhirat yang menunggu. Aku harus mempersiapkan diri untuk kemudian timbul keinginan untuk bertaubat dan dilaluinya itu hari-harinya dengan penuh bertaubat. Timbul rasa takut kepada kematian. Nah, ini idealnya profil keberagamaan manula dalam perspektif psikologi agama. Nah, mari kita lihat bagaimana manula itu menghadapi kematian. Nah, kita lihat manusia menghadapi kematian itu ada 4 dalam konteks psikologi agama. Ada manusia yang menolak kematian, ingin hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, saya ingin cerita, ada seorang pasien di rumah sakit, ini seorang direktur rumah sakit yang cerita kepada saya. Bu Ulfa, saya punya pengalaman yang luar biasa di rumah sakit ini. Ada satu pasien saya, itu seorang bapak, usianya udah paruh baya, udah 50 lebih ke atas gitu. Ternyata pada saat datang bapak itu dalam keadaan yang udah teriak-teriak histeris ya kan. Nah, dadanya sesak segala macam gitu. Nah, lalu kita mau melakukan operasi ya karena ada temuan di dalam tubuhnya. Sebelum operasi, nah itu ternyata keluarganya semua sudah datang mencoba mengarahkan bapak itu untuk mendekatkan diri pada Allah gitu. Nah, karena bapak itu sudah dalam keadaan sakarat seperti dibisikkan kalimat la ilaha illallah ya dengan sebaik-baiknya gitu. Ternyata nggak bisa, bapak itu malah marah. Malah ngamuk-ngamuk pada keluarganya. Jangan disebut juga kata kalimat itu. Dia benci sekali kalimat itu. Akhirnya didatangkan ustadz. Dicoba ustadz tadi yang menyentuh gitu dengan kalimat tersebut ya kan. Juga tidak masuk. Nah, apa yang terjadi setelah itu nggak berapa lama bapak itu meninggal dalam keadaan mulut menganga, mata terbelalak katanya ya, dan wajah itu hitam ya, wajah yang. Nah, lalu kita tanya, bagaimana sih si bapak ini gitu. Si bapak ini ternyata selama dia suka main judi, ya, dia suka merampas hak orang lain. Dia pada keluarga itu sangat keras, sangat kasar, ya, sangat pelit. Nah, akhir dari hidupnya itu dia selalu kalau kita bicara kematian katanya saya belum ingin mati, lama lagi itu. Dia tidak percaya pada kematian itu dan saya tidak mau mati. Nah, akhir kematiannya seperti itulah si bapak. Nah, itu satu contoh kasus. Ada manusia yang marah saat nyawanya harus pergi. Ini juga termasuk manusia yang marah. Ada manusia yang tawar-menawar, berarti jangan dulu mati sekarang. Ada bargaining. Ya kenapa? Aduh, anakku belum lagi menikah, ya Allah, jangan ya Allah, tunggu dulu ya Allah. Aduh, ya Allah, aku belum lagi bertemu dengan saudaraku ya Allah. Ditunda-tunda kematian itu. Ada manusia yang depresi menghadapi kematian. Nah, ini beberapa kasus hari ini. Kemarin saya juga ada klien saya seorang bapak itu kemana-mana dia pergi, dia takut. Ya dia takut. Dibilang pada istrinya, saya keluar nanti ada COVID. Tapi saya di rumah seperti ini juga ada COVID. Kemana saya harus pergi ini? Pokoknya hari-hari dari pagi sampai sore itu gelisah terus ya. Bagaimana keluarga
keluarga menenangkan dia, nggak bisa. Depresi dia menghadapi kematian itu. Nah, yang kelima adalah manusia yang menerima kematian. Acceptance dia. Dia menerima kematian. Kematian itu nggak bisa lagi dilakukan. Kalau ajal sudah datang, ya di situ kematian. Ketika dia sakit, ya dia berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, sembuhkanlah aku jika kesembuhan itu baik untukku ya Allah. Tapi jika menurut engkau sampai di sini ajalku yang terbaik ya Allah, sampai di sini hidupku yang berkah ya Allah, ambillah ya Allah. Jemputlah aku ke pangkuan. Ini profil manusia yang benar-benar sehat, siap menghadapi kematian dalam konteks psikologi agama. Nah, ini barangkali 5 hal bentuk kematian yang memang perlu kita pahami dengan baik. Nah, catatan penting bagi lansia Bapak dan Ibu-ibu, hasil penelitian. Lansia yang non-religius, angka kematiannya 2 kali lebih besar dari lansia yang religius. Nah, jadi lansia yang taat beribadah, angka kematiannya ternyata lebih tinggi, 2 kali lebih besar. Yang lansia yang religius, penyembuhan penyakitnya lebih cepat daripada lansia yang non-religius. Kenapa tadi? Karena pertumbuhan saraf-sarafnya itu mudah kembali cepat ketika dia sudah sakit. Makanya penyembuhan menjadi lebih cepat, karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Lansia yang religius ini lebih kebal dan lebih tenang menghadapi operasi pada pasien yang non-religius. Itu jelas itu, pengakuan pasien-pasien bedah. Jadi yang taat kepada Allah itu dia lebih tenang menghadapi operasi dibanding yang tidak taat kepada Allah. Kemudian lansia yang taat beribadah itu berdoa berzikir mempunyai risiko lebih kecil untuk terkena hipertensi, penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah. Kalau tidak ingin stroke, tidak ingin hipertensi, tidak ingin kolesterol, tidak ingin kita terjadi penyakit jantung, maka jadilah kita lansia yang taat beribadah. Lansia yang religius lebih tenang dan tabah menghadapi saat terakhir kematian. Nah, daripada lansia yang non-religius. Nah, ini yang terpenting ini. Menghadapi kematian itu hanya bisa oleh lansia yang religius. Nah, dari penelitian tersebut terlihat ada kaitan antara ketenangan lansia dengan kesalehan pribadi dan sosial yang dimilikinya. Ketenangan lansia ini akan mengantarkan lansia menjadi husnul khatimah. Nah, apa yang memicu seseorang menjadi su'ul khatimah? Visi hidup yang salah ketika kita itu mengejar duniawi terus semata. Ya. Nah, padahal usia 50 tahun, 60 tahun itu menurut Allah di dalam satu hadis qudsi itu sudah dicenderungkan hatinya bertaubat. Karena nanti usia 70 tahun diampuni dosa yang telah lalu. Usia yang akan datang diampuni dosa yang telah datang. Nah, visi hidupnya tidak diarahkan ke sana untuk dia cenderung bertaubat. Bahwa hidupnya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Apa yang sudah dipersiapkan untuk mengabdi kepada Allah. Banyak rusak silaturahmi dengan sama manusia. Ini banyak ini lansia yang akhir hayatnya sulit, ya, mengalami kesulitan saat ajal menjelang. Ada kaitannya dengan rusaknya hubungan sama manusia. Menantu, menyakiti anak, dan lain sebagainya. Lansia yang gemar berbuat maksiat. Nah, ini juga menghambat seseorang untuk husnul khatimah. Iman yang tidak kokoh, nggak kunjung bertaubat. Tidak memperbaiki sikap keberagamaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang memicu seseorang menjadi su'ul khatimah. Bagaimana upaya mendekatkan husnul khatimah itu? Nah, inilah dia kita tingkatkan kualitas ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, doa, dan zikir, banyak-banyak memberi maaf kepada manusia, memperbanyak sedekah, selalu bertaubat kepada Allah, berusaha menjadi teladan di mana kita berada. Kesalehan akan menjadikan manusia sehat, kesehatan memberi kontribusi kepada kebahagiaan manusia dalam makna yang sesungguhnya, sebagaimana doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Beruntunglah kata Allah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surat 91 ayat 9 sampai 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian saja Bapak dan Ibu perbincangan kita tentang bagaimana kita bisa sehat melalui pendekatan psikoterapi Islam. Mungkin selanjutnya kita bisa kembangkan dalam bentuk tanya jawab. Selagi saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu berkenan di hati Bapak dan Ibu-ibu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itu semua karena keterbatasan saya dan saya cuma punya niat bagaimana sharing kita ini bisa saling mengingatkan kita tentang kebenaran dan kesabaran. Banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Bunga. Baik, terima kasih Ibu Ustazah
Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke saya. Ya. Saya bacain dulu. Jadi jawabannya kalian gitu ya. Ya. Pertama dari Allah bilang udah tua kan yang suka emosi, kalau lagi marah emang imunnya, tapi usaha biar gak marah supaya ibu yang lebih sabar. Saat ini upayanya sering mendengar salat pikir, pengen kita baik di ini. Gak putus-putus ya Bunda? Ada lagi dari Ya, putus-putus. Ya, putus-putus ya? Ya. Ya. Satu pertanyaannya. Oh, satu aja. Satu-satu aja dulu Bunda. Agak keputus-putus tadi. Bisa diulang? Ya. Mbak Bunga, tadi putus-putus Mbak Bunga. Ya. Kalau sudah tua, kan yang suka emosi kalau lagi marah-marah. Emang kayaknya imunnya turun. Tapi kita udah usaha biar ibu nggak marah-marah. Ada cara nggak supaya ibu yang sudah tua lebih sabar? Saat ini upayanya sering dengarkan salawat dan zikir. Pengen imun ibu bisa makin baik di pandemi ini. Ya, baik. Ya, makasih Mbak Bunga. Nah, itu kita tentang eyang ya. Eyang kita yang udah tua tapi masih sering marah-marah gitu ya. Masih sering ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, jadi sebenarnya begini. Dari sisi konteks psikologi, kehidupan hari tua seseorang itu sangat terkait dengan kehidupan masa kecil. Ketika masa kecilnya tidak bahagia, maka ketika usia tuanya, profilnya juga akan menjadi usia masa tua yang tidak bahagia. Dia akan gelisah, dia akan marah, dia juga akan seperti tadi kesal dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, dari sisi psikologi agama, ada kaitannya ketaatan manula ini pada saat muda, ada kaitannya dengan kondisi kejiwaannya pada saat dia sudah tua gitu ya. Ketika pada saat dia muda, dia bukan sosok yang taat beribadah, bukan sosok yang dekat kepada Allah. Maka hari tuanya ini juga sulit diharapkan dia akan mempunyai ketenangan batin. Nah, tetapi saat ini sudah berlalu, tidak bisa kita jemput kembali kesempatan. Apa yang perlu kita lakukan di dalam keluarga? Pertama jelas, bisa kita lakukan adalah bagaimana kita semua anggota keluarga, terutama semua anak-anak, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bagaimana berikan ketenangan batin kepada kedua orang tua kita, mohonkan kepada Allah agar mengampuni dosa kedua orang tua kita. Jika ada dosa masa lalu kedua orang tua kita itu, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Tolong habiskan semua dosa-dosa mereka ya Allah dengan keampunan-Mu ya Allah, sehingga hidayah masuk ke dalam kalbunya ya Allah. Nah itu dulu yang pertama yang kita lakukan. Ini penting sekali. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif di rumah itu. Jangan ada pertengkaran, jangan ada hal-hal yang tidak membuatnya nyaman di rumah itu gitu ya, di depan orang tua kita. Akan memperburuk situasi psikologis keduanya gitu. Nah kalau keduanya hadir di rumah kita ya, bagaimana menciptakan suasana yang tenang, yang damai. Yang ketiga, nah tadi nasihat itu tetap kita berikan, tetapi jika dia masih mampu, mari kita sering putarkan, kita perdengarkan ayat-ayat Allah dalam keseharian di rumah itu, Al-Quran, kita mendengarkan ceramah-ceramah, menyentuh di situ persoalan-persoalan berkaitan dengan kehidupan yang khusus. Nah, mungkin melalui apa tidak bisa masuk, karena mungkin orang tua ini juga egois sebelumnya gitu. Tapi ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah ya, yang tadi itu isinya, nuansanya, topik-topiknya adalah berkaitan dengan bagaimana jadi husnul khotimah ya. Nah ini insya Allah, atau tadi berkaitan dengan taubat, doa dan zikir dan lain sebagainya, insya Allah ini akan mencoba, akan dapat membantu orang tua tersebut jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki akan bisa membantu orang tua tersebut bisa mendekatkan diri kembali kepada Allah. Nah jadi saya kira tiga hal itu
sangat penting. Kenapa? Karena memang 3 hal itu semuanya itu yang merupakan ikhtiar manusia, selebihnya adalah urusan Allah. Karena yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang menyesatkan manusia. Enggak satupun kita bisa otak-atik hati manusia kecuali hanya Allah. Nah, ya Mbak Bunga, silakan Mbak Bunga jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Saza atas jawabannya. Sebelum kita lanjutin sesi tanya jawabnya, saya mau bacain pengumuman dari manajemen Pejuang Subuh. Kajian kita besok pagi, hari Minggu 27 Desember 2020, kajian tafsir tadabbur Quran surat Al-Baqarah mulai ayat 284 sampai 286 dengan narasumber Dr. Atabik Lutfi, LMA. Dilanjut dengan acara tur online ke Tunisia. Dan alhamdulillah bakti sosial sembako tahap 8 sudah dilaksanakan pada hari Rabu Desember 2020 di pesantren Al Fajar, Citayam, Bogor. Semoga sedekah bapak dan ibu diterima Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiran. Yayasan Pejuang dengan lembaga sosialnya insya Allah tanggal 8 sampai 13 Februari 2021 akan kita masak terhadap 100 anak mualaf di Kepulauan Tawai. Dengan segala kerahan hati kami mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut berpartisipasi dalam bakti sosial ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Iwan Prima Aditya di nomor 0811 828 246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi kita non-massal nomor 72 2020 1001 di Bank Syariah atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok dengan memberikan kode 100 pada akhir donasi. Terima kasih untuk dari akan mana? Nah, Pak Edi, ada apa Pak Bapak Edi? Kalau misalkan tidak ada, kita lagi ke sesi tanya jawab ya. Ya, silakan Mbak Bunga. Oke. Kita lanjut ya. Ini dari satu zaman kita juga. Assalamualaikum Ibu, mohon bertanya. Salah satu gejala stres tadi dengan gatal-gatal di kulit. Untuk terapinya jiwa dan pengobatannya bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bunga. Nah, ini kalau tadi kan salah satu dampak stres itu adalah gatal-gatal pada kulit kalau kita mengalami stres itu. Nah, indikasinya salah satunya itu. Nah, tentu yang kita lakukan semua psikoterapi Islam tadi itu sangat baik kita lakukan. Dosa kita jika memang ini terjadi kan ada keterlupaan amba ka alfahan Allah kepada Engkau ya Allah, tolong ya Allah sembuhkan penyakit ini ya Allah. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah di dalam sholat, dalam ibadah yang kita lakukan ya. Kemudian di mana bagian-bagian yang gatal itu kita bacakan di samping istighfar, kita bacakan sholawat Nabi. Jadi sholawat Nabi ini luar biasa nih Bapak dan Ibu ya. Bacakan sholawat Nabi pada bagian-bagian tadi gitu kita bacakan ya. Kemudian apa yang juga kita minum selalu kita bacakan kita bacakan sholawat Nabi gitu. Kemudian di dalam sholat kita lakukan taubat ya, apakah dalam bentuk kita pada saat sujud kita bertobat kepada Allah, jangan putus-putus taubatnya, atau kita lakukan sholat taubat ya 2 rakaat ya. Nah, tadi untuk menghilangkan
membersihkan jiwa kita, tubuh kita dari dosa yang telah kita lakukan sumber dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan ya, memang ada kaitannya nanti penyakit-penyakit ini dengan dosa yang kita lakukan. Insya Allah akan memberikan kesembuhan dengan cara yang seperti itu. Tapi dengan catatan biar doa tadi. Dan dalam tawakal itu ada 3 hal yang substansial. 1, kita optimis bahwa kita bisa sehat atas izin Allah. Yang kedua, kita penuh harap kepada Allah. Jadi kita penuh harap kepada Allah. Ya, jadi tidak positif, tidak kita membangun positive thinking kepada Allah. Yang ketiga, ya kita yakin bahwa bagi Allah semuanya mudah. Nah, jadi tawakal itu dalam unsur 3 aspek tadi itu yang kita bangun. Baik, itu barangkali ya Mbak Bung. Jika ada pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan dari chat. Assalamualaikum. Apakah psikosomatik ini penyakit yang berulang dengan situasi dan kondisi yang berbeda? Apakah obat yang diberikan sifatnya sementara? Soalnya ada teman yang udah mengalami hal ini dan meminum obat dari psikiater nggak lama gitu. Terima kasih. Iya, baik. Pertanyaannya bagus Mbak Bunga. Apakah psikosomatik ini terjadi berulang-ulang kemudian pada masalah yang berbeda? Bisa terjadi berulang-ulang. Kalau tadi kaitannya dengan psikiater, nah dia ada 2 dalam konteks psikologi ya. 1 disebut dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, tapi tingkat stresnya tidak sampai pada tingkat 6. Tingkat 6 itu tingkat stres yang memang dia sudah tidak mengenali dirinya lagi, yang dia sudah tidak bisa melaksanakan hal-hal yang memelihara dirinya lagi. Nah, ini semua ini sudah memang menjadi lahan psikiater ya, karena dia harus dilakukan dengan terapi obat-obatan, kadang-kadang obat penenang juga dikasih ya. Dan itu butuh penyembuhan. Nah, ini juga penyembuhannya ada terhadap penyembuhan terapi holistik juga, terapi religius seperti yang saya katakan tadi dilakukan oleh Pak Dadang Hawari itu. Tetapi kalau yang gangguan jiwa, nah gangguan jiwa itu baru sebatas terjadinya kegelisahan-kegelisahan di dalam jiwanya akibat adanya rasa cemas, rasa tadi itu ketakutan ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan psikosomatik. Nah, pada tahap gangguan jiwa ini bisa dibantu oleh tadi konselor, tadi psikolog ya, dan tadi juga ahli kesehatan mental. Nah, untuk membantu dengan terapi psikologis ya, terapi psikologis, terapi religius ya, terapi psikososial juga. Nah, tetapi untuk terapi medis tetap ada urusannya dengan dokter. Kalau kasusnya tadi sudah berlanjut ke psikiater, berarti ada hal yang sudah sampai pada stres tahap 6. Nah, itu memang sangat dibutuhkan bantuan psikiater dengan obat-obatan tertentu yang harus dia minum gitu, di samping terapi religius. Tapi kalau gangguan tadi, gangguan psikologis tadi, kegelisahan dan segala macam psikosomatik bisa terjadi setiap saat kita menghadapi masalah-masalah. Setiap ada masalah kita tidak mampu menghadapi, maka akan terjadi gangguan psikosomatik dalam diri kita. Nah, bagaimana ini bisa kita hindari ketika komitmen agama yang kita itu harus konstan, bahkan harus berlebih dari sebelumnya. Ketika kita menghadapi satu masalah, komitmen agama kita bangun dengan baik, pada saat itu saja ya kualitas keimanan kita melemah, kualitas ibadah kita melemah, ya kualitas doa dan zikir kita melemah, kualitas tawakal kita melemah, yang kita melemah. Nah, ada lagi masalah baru, kita akan mengalami otomatis lagi. Nah, tetapi ketika komitmen agama yang kita bangun tadi, itu kita usahakan kualitasnya terus menurun, lebih baik lagi. Nah, ini insya Allah pada saat menghadapi persoalan pertama, kita bisa mengatasi dengan psikoterapi. Tadi apakah dengan psikoterapi iman, ibadah, ya, doa, zikir, dan lain sebagainya. Ketika ada masalah yang kedua, kita cukup kuat menghadapi masalah-masalah ini. Karena tadi apa? Komitmen agama kita yang di sana menjadi basic. Kita bisa menyikapinya dengan ajaran Islam. Itu Mbak Bunga ya. Nah, oke, silakan Mbak Bunga jika ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu. Kan
pertama untuk cuma 30 menit langsung ke Ibu Haji Soraya dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raja. Waalaikumsalam Bu ya. Ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, bagaimana untuk mengatasi yang sudah diceritakan Raja, antara stres dan sakit jiwa itu kan hampir mirip. Nah, jadi memang dia tidak bisa melihat tentang dirinya, tapi kadang dia apakah sholatnya itu juga khusyuk apa tidak, saya juga tidak ngerti. Itu bagaimana hadapan Allah. Karena kalau sudah bicara itu sehari tidak tidur, satu malam sampai berhari-hari tidak tidur dan ngoceh gitu loh. Nah, itu di hadapan Allah terus tentang sholatnya, tentang hari-harinya dia, tentang marahnya dia, emosinya dia, itu bagaimana? Nah, yang kedua, apabila seorang yang laki-laki, seorang suami yang punya kewajiban terhadap istri, nah karena mungkin dalam dunia sekarang yang banyak hoax dan segala macam, untuk keluar loyal itu luar biasa, loyal terhadap istrinya itu tidak seimbang loyal dan ke dia. Tapi untuk ibadah pun ke masjid. Nah, dan itu juga di hadapan bagaimana perilakunya terhadap tidak seimbang antara terhadap dalam dengan kumpul dengan teman-temannya. Dan lagi si laki-laki ini diam-diam karena sering berinteraksi dengan dia punya menikah diri terhadap perempuan. Nah, itu di hadapan Allah bagaimana ya Ustaz ya? Itu karena tidak keseimbangannya tadi itu kalau yang hablunallah harusnya kan seimbang. Nah, ini hablunallahnya dia sholat rajin ke masjid, tapi hablunasnya ya itu tadi tidak keseimbangan antara dengan istri, dengan teman-temannya untuk lingkungannya di kantor dan di komunitasnya, dan terhadap tadi ada tambahan istri lagi. Ya. Dosa yang bagaimana itu nanti yang masuk dosa apakah pahala bagaimana gitu. Makasih saja. Iya, baik Ibu. Ya, Ibu Ena Soraya tadi ya. Pertanyaan pertama menyangkut bagaimana ada tadi saya katakan ada gangguan jiwa, ada penyakit jiwa. Ketika seseorang masih pada batas gangguan jiwa itu masih stres 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau penyakit jiwa itu stres tahap 6, di mana akalnya tidak berfungsi baik lagi ya. Kalau yang tadi gangguan akalnya masih berfungsi baik, dia masih mengenal dirinya, dia masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Kalau yang ini nggak bisa lagi gitu ya. Bagaimana hukumnya di hadapan Allah? Nah, di hadapan Allah jelas yang namanya mukallaf itu di mana akalnya masih bisa berfungsi dengan baik. Kalau yang sudah seperti tadi di hadapan Allah juga tidak ada penilaian terhadap orang seperti itu gitu ya. Nah, jadi karena akalnya tidak bisa jalan. Nah, karena itu tadi saya katakan dengan psikiatri obat-obat itu membuat dia ditidurkan. Nah, dia jam sholatnya juga berantakan. Pada saat tidur gimana dia mau sholat ya kan? Karena dia harus tidur. Gitu. Jadi oleh Allah pada saat itu dianggap pada posisi yang tadi itu akalnya tidak berfungsi dengan baik. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana ketika suami dia baik sekali, loyal sekali dengan keluarga orang lain ya. Dia sangat dihargai di antara teman-temannya. Kemudian dia juga menikasi di diam-diam. Tapi kepada istrinya sendiri dia bukan sosok suami yang baik. Dia tidak mau tahu urusan keluarga, dia tidak memberi nafkah dengan baik ya. Dia tidak membantu suami istri, bahkan menyakiti istri dan anak dan lain sebagainya. Katakanlah demikian gitu profilnya. Mana ini dengan suami yang seperti itu? Di dalam Islam memang profil
Orang yang soleh itu bukan soal dia taat beribadah saja, dan rajin berpuasa saja, rajin bersedekah saja, tidak itu. Kesalehan dalam Islam itu, kesalehan itu ada dua. Satu kesalehan pribadi, dua kesalehan sosial. Kesalehan pribadi itu adalah bagaimana dia dengan Allah, oke, rajin, ibadahnya rajin, ya puasanya rajin, kemudian berdembarnya rajin, ya sedekahnya rajin, itu hablum minallah. Tapi hablum minan nasnya nggak bisa dia, karena kesalehan itu namanya kesalehan sosial. Hablum minan, bagaimana dia memperlakukan keluarga nomor satu, bagaimana dia memperlakukan sesama manusia. Nah, Allah tidak akan memperhitungkan amalan seorang hamba sebelum urusannya dengan sesama manusia selesai. Nah, jadi manusia sama manusia ini nggak bisa diabaikan gitu. Nah, kalau tadi Rasulullah mengatakan, aku, kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu siapa, kata Rasulullah? Ada orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Aku orang yang paling baik memperlakukan keluarga, kata Rasulullah. Melihat seseorang tua di dalam masyarakat, dia terpuji, dia disanjung, ya. Nah, karena mungkin masyarakat melihat, oh dia itu pemurah sekali, dia itu baik, ya, toleran terhadap sesama segala macam, tidak. Tapi lihat bagaimana dia dalam keluarganya dulu. Nah, seperti kata Rasulullah tadi, khairukum li ahli. Yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak gitu. Nah, jadi kalau ibu tanya bagaimana di hadapan Allah, nah ibu nanti nggak bisa membantu suami ibu menghadap Allah. Dia akan menghadap Allah bagaimana dia mempertanggungjawabkan peran seorang suami di sana sebagai pelindung, pemimpin, pemberi nafkah, ya, yang memberi kebahagiaan kepada istrinya dan anak-anaknya. Itu urusan bapak menghadap Allah, ibu nggak bisa bantu. Ibu menghadap Allah nanti dengan urusan ibu. Bagaimana ibu mempertanggungjawabkan peran ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami ibu. Nah, jadi di hadapan Allah jelas dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkan perannya dengan baik sebagai suami. Nah, kemudian persoalan tadi bagaimana dengan nikah siri. Dia pernikahannya diam-diam dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Ibu yang saya cintai, pernikahan siri itu jelas akan menjerumuskan bapak-bapak kepada jurang dosa. Kenapa saya katakan demikian? Oke, untuk poligami bapak-bapak tidak perlu minta izin kepada istri. Tetapi ketika pernikahan siri itu dilakukan, nah itu akan banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh si bapak. Coba bayangkan, ketika pergi ke rumah istri kedua, bilang pada istri pertama, nggak pergi ke sana, tapi pergi ke tempat bla 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 bla, bohong lagi, ya kan? Nah, kebohongan ini akan terus berlanjut pada kebohongan-kebohongan berikut. Nah, ini yang membuat si bapak tidak bisa bersikap jujur kepada istri. Padahal kejujuran itu adalah modal utama dalam membangun sebuah keharmonisan. Kejujuran itu adalah modal utama kita mendapat keredaan dari Allah. Bagaimana ketika kebohongan kita buat satu kebohongan itu menoreh bintik hitam di dalam kalbu kita. Tambah kebohongan berikut, menoreh lagi bintik hitam dalam kalbu kita. Semakin banyak kebohongan, kalbu ini akan tertutup oleh hidayah Allah, nggak bisa masuk lagi. Si bapak akan makin tersesat. Bisa jadi satu wanita, tambah lagi 2 wanita, 3 wanita, ya. Nah, artinya poligami itu menjadi sesuatu yang dijadikan ajang untuk mempertuhankan hawa nafsu. Tidak lagi sebagai sebuah pintu darurat, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa itu, ya, ayat 3 itu. Nah, berat sekali syaratnya di sana, adil. Kalau nggak sanggup ya udah, kamu harus inikan satu istri saja. Adil itu yang paling penting. Kemudian jangan mengabaikan hak-hak istri walaupun kita melakukan poligami. Nah, jadi mungkin bapak menikah sendiri dengan dasar boleh poligami dalam Islam, ya boleh. Tapi sebagai pintu darurat, dasar poligami itu apa gitu? Apakah kita bisa dengan poligami itu bisa berlaku adil atau menafikan hak-hak istri gitu? Bagaimana bisa kita tidak menafikan hak istri ya ketika misalnya seperti tadi ya hak istri itu suaminya jujur kepada dia. Nah, tapi kita tidak berikan itu, kita bohongi terus ya. Nah, bohong ini akan membuat si suami sesungguhnya itu tidak akan bisa membuat dia mendapatkan ketenangan batin permanen, hanya ketenangan sesaat. Yakinlah itu pada bapak-bapak yang menikah siri, itu hanyalah sebuah ketenangan batin sesaat, tapi sebuah ketenangan semu ya, ketenangan batin semu, tapi bukan sebuah ketenangan batin yang abadi. Tapi ketika misalnya pernikahan itu memang poligami dilakukan tadi ada alasan-alasan agama yang membolehkan gitu ya. Kemudian si bapak mampu untuk menghidupi semua istri dan mampu bersikap adil, mampu memberikan hak-hak semua istrinya, nah silakan itu dilakukan. Tapi dengan catatan itu sebagai pintu darurat, ya bukan sebuah anjuran Rasul.
Nah, jadi itu barangkali ya Bu. Saja ini sehat semua. Jadi tidak ada Ya, alat sakit atau mungkin lain tidak. Jadi menikah ya. yang mungkin karena iseng atau mungkin karena ekonomi mencari lagi perempuan lain gitu. Sehat Ya, sebenarnya jadi enggak. ibu yang, nah berarti ya, tidak ada masalah pada ibu, bapak melakukan itu, bapak bertanggung jawabkan kepada Allah gitu. Dari sisi ibunya, yang ibu harus sadari bahwa dari sisi ibu, bagaimana ibu memperkokoh iman ibu. Nah, pertama iman ibu perkokoh bahwa tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Ibu membangun sebuah cinta yang sangat berlebihan kepada suami, dia sangat takut kehilangan suami. Ya, satu. Kedua, ibu bangun sebuah keyakinan iman di dalam bahwa suami itu bukan hak milik, cuman pinjaman Allah untuk ibu. Kalau sebuah pinjaman, jika Allah mengambil pinjamannya dengan cara Allah, entah itu dengan menjemput ajalnya, atau memang seperti tadi beralih cintanya kepada orang lain, nah itu berarti cara Allah mengambil pinjamannya. Nah, bagaimana ibu menyiapkan diri untuk itu? Nah, kemudian yang ketiga, yang ibu harus lakukan adalah, ketika suami melakukan hal seperti itu, ibu coba melakukan introspeksi diri, ya apakah yang perlu ibu perbaiki dalam peran ibu sebagai istri. Jika memang masih ada pelayanan-pelayanan masih belum maksimal kepada suami, ya apakah dalam tadi itu bersikap, berkata-kata, ya mari coba kita tingkatkan diri kita sambil kita berdoa kepada Allah secara sungguh-sungguh. Ya Allah, suamiku dalam keadaan seperti ini, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku tadi. Tolong ya Allah, beri suamiku hidayah ya Allah. Aku maafkan suamiku, beri dia hidayah ya Allah. Kemudian kembalikan ia kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini bagaimana ibu sebagai wanita, sebagai istri yang solehah melakukan 3 hal ini. Nah, di samping tadi seperti saya katakan tadi, dari sisi suaminya seperti itu terjadi. Baik, itu mungkin ya Bu Erna. Silahkan. Itu istri pertamanya sudah cerai. Karena ada istri siri itu. Nah, istri sirinya pun ini nikah lagi gitu. Jadi 3. Yang istri pertama itu sah, istri kedua siri. Nah, terus istri pertama itu udah cerai. Lalu si bapak menikah diam-diam siri lagi. Nah, apakah yang pertanyaannya yang istri kedua ini mau minta cerai ataukah mempertahankan atau bagaimana? Karena ya kayaknya lebih agresif yang istri siri kedua, yang posisi ketiganya Jadi itu. begini. Ya, jadi begini Ibu, pernikahan itu ya adalah untuk diantaranya untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, kebahagiaan. Jelas, pernikahan siri tidak membangun kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, pernikahan siri ini penuh dengan ketakutan. Nggak boleh nampak terlihat orang gimana gitu ya. Kita sembunyi-sembunyi saja bertemunya di rumah atau di hotel atau di mana gitu. Kedua, pernikahan siri ini statusnya secara formal juga tidak ada tempat di dalam negara kita. Nah, jadi surat nikah nggak dapat, nanti akte kelahiran anak akan masalah lagi gitu ya. Nah, kemudian si wanita pun tidak mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang jelas dari sisi kita dan dari sisi pertanggungjawaban moralnya juga. Seenaknya saja kalau dia melepaskan wanita tadi ya seenaknya saja gitu. Nah, sesuka-sukanya dia lepaskan ya udah dia pindah lagi ke wanita lain. Nanti dia pindah lagi ke wanita lain, ya. Nah, jadi yang rugi itu adalah wanita. Oleh karena itu, saya melalui forum ini saya sarankan kepada kita wanita, tolong hati-hati untuk melakukan nikah siri. Nah, usahakan jangan pernah mau laki-laki menginginkan kita untuk dirinya. Kenapa? Karena nikah siri ini sangat merugikan perempuan. Nah, kan secara psikis, saya katakan tadi, tidak sebahagia orang yang menikah secara resmi. Karena pasti sembunyi-sembunyi, semua sembunyi, ya apa-apa sembunyi-sembunyi, nggak boleh bilang buat apa itu ya. Nah, sementara hidup kita itu memang hidup yang sakinah itu hidup yang menginginkan kebahagiaan. Nah, tetapi kalau tadi halnya poligami, ya poligami lain lagi itu kalau poligami tadi resmi itu silakan. Kalau tadi nikah siri itu secara agama, kalau terpenuhi syaratnya itu tentu sah ya, sah secara agama. Tapi persoalannya itu tadi yang saya katakan, kebahagiaan dari seorang wanita yang dikasih jelas sangat berbeda. Ya mereka tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam makna. Oleh karena itu wanita ya
berhak untuk menentukan sikap gitu. Berhak untuk menentukan sikap. Anaknya setelah diceraikan lagi ya si laki-laki bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Ya, dia tidak perlu ke pengadilan, nggak perlu ngurus harta gono gini, nggak perlu ribet-ribet gitu. Udah lepas, saya nggak suka kamu lagi, ya udah saya tinggalkan kamu gitu. Nah, wanita bisa apa gitu? Karena ada anak yang lahir misal dari itu lebih parah lagi, ya. Dan kita nggak bisa nuntut apa-apa terhadap kewajiban si ayah tadi membesarkan anak. Tapi kalau dalam pernikahan resmi jelas itu berbunyi dalam undang-undang kita itu. Ya, si ayah walaupun udah cerai tetap harus menafkahi anak-anaknya sampai anak-anak itu berdiri dan dewasa. Ya. Nah, tapi dalam pernikahan sendiri nggak dapat. Jadi rugi banget kalau kita memang mau dinikah siri oleh seorang laki-laki. Nah, oke, mungkin itu ya Bu ya. Istri sahnya yang pertama itu Bu Erina, terima kasih atas pertanyaannya ya, soalnya waktunya juga udah habis. Sekarang Mbak Bulan, ya mungkin nanti bisa hari Jumat kita memang ada acara itu dengan Pak Fadian dengan Mencintai Pondok Indah. Ya, itu acara konsultasi keluarga. Nah, itu bisa dipasang. Mudah-mudahan bisa bergabung Ibu ya, Bu Erina. Ya. Terima kasih Bu Erina atas pertanyaannya dan Bu Ustazah. Bu Ustazah ini masih ada satu pertanyaan lagi, singkat aja ya Bapak Mirwan dan Ibu Ustazah. Silakan Bapak Mirwan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, Bapak. Apa tip bagi manula, tip instan supaya mendapatkan husnul khatimah? Karena biasanya yang udah manula ini lama, yang tip yang demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, bagus sekali pertanyaan Pak Irwan. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita rubah visi hidup kita menjadi visi ukhrawi. Jangan visi duniawi juga lagi gitu. Nah, itu yang pertama dulu Pak Irwan. Bagaimana kita merubah visi hidup kita menjadi visi ukhrawi. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menuju kehidupan ukhrawi yang bahagia itu. Kedua, kita mendekatkan diri kita kepada Allah hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan ukhrawi kita. Mendekat diri kepada Allah, kemudian kita berbuat manfaat sebanyak-banyaknya untuk diri kita dan lingkungan kita, apakah kita maupun lingkungan masyarakat. Jadi kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bisa melibatkan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, kita coba membangun silaturahmi dengan baik dengan semua orang. Jadi usahakan ketika ada silaturahmi kita yang rusak orang lain, kita usahakan perbaiki dengan cara tadi memohon maaf, kemudian kita perbaiki dengan cara hubungan yang lebih baik dengan mereka. Nah, lalu kita berusaha bersama bergabung dengan teman-teman yang soleh. Jadi komunitas kita itu bukan komunitas ini kita lagi kepada kehidupan duniawi, tapi kepada kehidupan ukhrawi. Dan jangan lupa gitu, doa kita di setiap salat itu minta agar kita betul-betul dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu yang terpenting. Saya mohon maaf Bapak, ini suara saya ini dari kemarin ini. Oh iya. Inilah ya. Oke. Memang namanya biasalah itu digunakan. Nah, jadi itu kira-kira tipsnya Pak Irwan. Nah, ini yang kemudian yang perlu kita lakukan gitu. Baik, ya, terima kita kasih. doakan ya, baik. Silakan Bu Bunga. Terima kasih Ibu Ustazah dan Bapak Mirwan atas pertanyaannya. Sebelum kita tutup, Bapak Edi silakan baca pengumuman. Bapak Edi Cahyono silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Suburaya Pondok Indah untuk memberikan pengumuman kepada para jamaah yang mengikuti kajian bedah Iqra batch ketiga. Tetap kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu pada hari Minggu. Mungkin bisa ditampilkan Pak Syahid, yaitu hari Minggu dan hari Senin kita akan mengadakan kajian bedah Iqra yang ketiga yang langsung akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Uci Armizi. Dan kami harapkan kepada Bapak-Bapak Ibu yang ikut di dalam
beda Iqra tahsin dan tilawah Al-Quran bisa hadir pada tepat waktunya, dan insya Allah pada hari Minggunya kita tanggal 28 akan kita mulai pada jam 4 sore. Sekali lagi pada acara hari yang terakhir, yaitu hari keempat, yaitu hari Senin tanggal 28, itu kita akan mulai dari jam 4. Dan alhamdulillah Bapak-Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan pada batch 3 ini untuk membantu para Bapak-Bapak Ibu dapat membaca Al-Quran dengan tartil, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Fahmi Amirsyah. Salah satu kita untuk ketenangan hidup adalah dapat membaca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran itu insya Allah menjadi syifa atau obat. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk tetap mengikuti kajian Beda Iqra batch ketiga ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah sampai kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama dipimpin oleh Ibu Ustazah dan kita mengaminkannya. Silakan Ibu Ustazah. Baik Mbak Bunga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali doa dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizki dan fil ilmi taubatan qabla maut wa maghfiratan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami terlupa atau kami tersalah ya Allah. Engkau pikulkan kepada kami beban yang pernah Engkau pikulkan kepada umat sebelum kami ya Allah. Engkau pikulkan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Maafkan semua dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami dalam keadaan suci dan bersih dari segala dosa pada saat menghadap Engkau ya Allah. Jadikanlah kami semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita. Semoga kepada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Ustazah. Terima kasih Bu Ustazah. Bapak Ibu yang udah join, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Ulfatmi Amir. Bapak, sama-sama.